Ya, puji Tuhan, kita bisa dihantarkan oleh Tuhan sampai menjelang akhir tahun. Ya, kita sudah memasuki pada minggu yang kedua dan suasana Natal itu sudah mulai nampak. Buktinya di depan kita, Bapak Ibu Saudara sudah suasananya ada ijo-ijonya. Ya kan? Termasuk saya juga menyesuaikan diri pakai yang hijau gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya berharap ada warna merah di pohon Natal, tapi rupanya merahnya nanti akan menyusul. Sekarang hati kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah sukacita melayani dengan tulus. Sukacita melayani dengan tulus yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Mari kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Ya baik. Judulnya adalah sukacita atas jemaat. Coba Bapak Ibu cek di Alkitab masing-masing, di HP masing-masing, judulnya tuh sukacita atas jemaat. Pertanyaannya, siapa yang bersukacita? Siapa yang bersukacita? Kan sukacita atas jemaat. Siapa yang bersukacita? Oke, dipikir dulu lah ya. Oke, nanti kita baca dulu aja ayat 13 sampai 20. Dan karena itulah kami, siapa ini? Paulus dan rekan-rekannya, tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara, jadi ini ada perbedaan, kami dan kamu. Kami ini Paulus dan timnya dengan rekan-rekannya, dan sekarang kamu adalah jemaat di Tesalonika. Telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, sekali lagi ada kami dan ada kamu, ya. Jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab
siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Nah, kalau kita membaca ayat terakhir, sekarang saya tanya lagi, kalau di judul atas, sukacita atas jemaat. Jadi yang sukacita itu siapa? Yang sukacita siapa? Oke, nanti aja. Sekarang kita masuk aja dalam khotbah. Kalau kita melihat judul ini, sukacita melayani dengan tulus hati. Ada dua kata sifat yang ada dalam judul ini, yaitu satu, sukacita, dua, tulus. Dan disertai kata kerja, melayani. Nah, saya mau memulai dengan kata sukacita lebih dulu. Sukacita di dalam kitab 1 Tesalonika itu saya temukan ditulis 5 kali. Ini mirip-mirip dengan kitab Filipi. Filipi itu dipenuhi dengan kata sukacita, sehingga tema besar dari kitab Filipi itu sukacita di dalam Kristus. Nah, di dalam kitab 1 Tesalonika ini juga sama, ada sukacita. Ya, ada tertulis 5 kali. Walaupun ada kata lain dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak kata sukacita, tapi ada satu kalimat, satu ayat, yaitu kata bergembira. Ya, tapi intinya sukacita. Jadi sukacita itu 5 kali. Apa itu sukacita? Sukacita adalah perasaan bahagia. Tentunya orang yang sukacita ada rasa bahagia. Ya, ada rasa bahagia, gembira, dan senang yang mendalam. Lebih dari sekedar emosi yang sementara, emosi ya sukacita saat begitu, tidak ya. Karena situasi yang mendukung seseorang bisa bersukacita, tapi hanya menyentuh perasaan saja, emosinya saja. Tidak ya. Melainkan sukacita ini berasal dari diri kita, yaitu dari dalam diri kita, dalam hati kita, dan seringkali dikaitkan dengan perasaan diberkati. Diberkati, lalu ada rasa damai, dan biasanya itu diungkapkan dengan penuh syukur, penuh syukur. Sampai di sini aja, ada harus sukacita. Jadi itu perasaan gembira, senang. Tapi senang ini beda dengan senang yang ditawarkan oleh dunia, yang diberikan oleh dunia. Kalau sukacita, kegembiraan, kesenangan dunia itu bersifat sementara dan situasional dan cepat berubah-ubah. Jadi tidak kekal. Tapi sukacita yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah sukacita seperti tadi yang saya sampaikan dari dalam hati. Kenapa? Karena mau nggak mau ini terhubung dengan Allah dan dia bersukacita itu karena merasa diberkati. Pertanyaannya buat kita, selama 1 tahun ini bagaimanakah perasaan Bapak Ibu? Selama 1 tahun ini, apakah Bapak Ibu ada rasa sukacita, ada kegembiraan? Karena yakin selama 1 tahun ini, sekalipun melampaui berbagai gelombang kehidupan, badai kehidupan yang tidak mudah dilampaui, begitu berat situasinya, tetapi tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, dan itu menumbuhkan rasa syukur karena kita merasa diberkati. Atau sebaliknya,
Bapak Ibu hanya merasa senang sesaat, lalu hilang begitu saja, lalu merasa hidup ini kok rasanya sial. Hidup saya kok rasanya malang. 1 tahun ini kok hidup saya begitu nasibnya jelek. Coba kita renungkan 1 tahun ini bagaimana Bapak Ibu. Supaya apa? Sukacita melayani dengan tulus hati itu sungguh nyata bagi kita. Bagaimanakah kondisi hati kita? Sukacita itu demikian. Karena terhubung dengan Tuhan dan Tuhan itu kita yakin Tuhan itu memberkati kita. Bukan malang nasibku, sial benar hidupku selama 1 tahun ini. Bukan. Ada sukacita dan menjelang Natal ini seharusnya kita hari-hari ini benar-benar mengalami satu sukacita, kegembiraan, kedamaian. Kenapa? Karena Kristus datang bukan sebagai bayi lagi. Yesus datang sebagai Raja damai yang memerintah hati kita. Saya rindu Bapak Ibu mengalami sukacita yang sejati dari Tuhan. Sukacita yang bersifat kekal. Sukacita yang mengatasi segala hal. Baiklah, itu sukacita. Ya. Lalu sekarang tulus hati. Tulus hati itu apa? Tulus artinya sungguh-sungguh dan bersih hati. Jujur, tidak pura-pura dan tanpa pamrih. Artinya tidak mengharapkan imbalan. Itu tulus. Sungguh-sungguh, sekali lagi, bersih hati, jujur, tidak berpura-pura, tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Ini mencerminkan sikap yang murni dan asli dari dalam hati. Baik itu dalam perasaan, dalam pikiran, maupun dalam tindakan. Tanpa pamrih, bersih hati, jujur, tidak pura-pura. Kalau demikian, sukacita melayani dengan tulus adalah sukacita yang datang karena hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita merasa diberkati, yakin kita diberkati 1 tahun ini. Dan kita ekspresikan sukacita itu dengan melayani Tuhan tanpa pamrih apapun juga. Hati kita jujur di hadapan Tuhan. Sukacita yang demikian dalam melayani Tuhan adalah satu sukacita yang kekal. Karena itu pada akhir tahun ini kita tetap semangat, tetap bergairah, tetap sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu tentunya pernah mendengar kata antusias. Antusias. Antusias itu dari kata N itu artinya di dalam. Antusias itu dari kata theos. Antusias, seseorang itu bersemangat, seseorang itu bergairah. Kalau seseorang itu N di dalam. Theos di dalam Tuhan. Kalau seseorang itu yakin berada di dalam Tuhan, dan itu Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus, maka sampai akhir tahun ini, dari Januari beberapa bulan yang lalu sampai akhir tahun ini, yang ada dalam hati kita adalah hati gembira, hati sukacita, hati penuh dengan rasa syukur. Mengapa? Karena kita terhubung dengan Allah dan kita yakin Allah memberkati kita. Jangan merasa sial sebagai orang Kristen. Ini baru bahas judulnya doang, sudah cukup lama. Jangan merasa nasibku buruk tahun ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, mari kita lanjutkan supaya jangan berlama-lama di sini. Oke, klik.
sukacita sejati bukan karena pelayanan yang mudah. Maaf. Ya, betul. Tetapi karena kita melayani dengan ketulusan. Pelayanan tulus bercirikan menerima, berjuang, dan memberitakan tanpa henti. Jadi sukacita itu tetap melimpah dalam pelayanan. Dari mana? Dari hati kita. Mendorong kita memiliki, ada beberapa hal yang kita perlu miliki. Tapi sukacita itu dari dalam hati. Sekali lagi terhubung dengan Allah. Dan yang paling penting adalah saya yakin diberkati. Artinya begini, saya sakit. Saya diberkati. Saya punya problem masalah perekonomian. Hidup saya sedang turun penghasilannya. Tapi yakin saya diberkati. Saya punya problema banyak hal. Bergantian dalam 1 tahun ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga yang muncul dari kita adalah ucapan syukur. Bukan keluhan. Bukan omelan. Ucapan syukur. Baik, kalau gitu sukacita yang tetap melimpah dalam pelayanan mendorong kita memiliki satu penerimaan akan firman Allah. Yang pertama, bagaimana penerimaan firman Allah itu? Supaya mendatangkan sukacita bagi kita. Ya, sukacita rohani, bukan sukacita dari dunia ini yang sifatnya sementara dan bersifat situasional. Enggak. Kita sukacita rohani dimulai dari hati yang terbuka pada firman Tuhan. Bukan telinga yang gatal, ini tulisannya bagus nih. Yang gatal pada semata-mata hiburan. Sukacita dari firman Tuhan. Bukan yang gatal pada semata-mata hiburan. Renungan buat kita selama 1 tahun ini, kalau dikaitkan dengan lagu sebelum firman ini, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan Bapak Ibu ketika pegang HP, lebih banyak scroll apa hari-hari ini? Scroll ke atas sampai ada siswa scroll begitu terus ngikutin jam 4 pagi, jam 6 bangun, jam 7 sampai di rumah, di sekolah, jam setengah 8 sampai di kelas. Mau diguyur air, mau digoyang-goyang, nggak bisa bangun. Kenapa? Ngantuk. Kenapa? Setelah diajak bicara, sepanjang malam itu dia scroll semuanya. Dan pagi hari nggak bisa belajar. Saya cipratin air, guyur air, rambutnya supaya basah, nggak bangun-bangun. Saya goyang-goyang nggak bangun-bangun. Kenapa? Setelah itu saya ajak bicara pribadi, kenapa kamu begini? Scroll. Saya rasa ini godaan kita semua. Scroll apa kita? Malam-malam ketika sendirian apalagi. Apa waktu kita lebih banyak digunakan untuk belajar firman, membaca firman, menyelidiki kitab-kitab, menyelidiki ayat-ayat, atau kita gatal, penasaran, artis ini, berita ini, semua diikuti. Dan waktu kita habis tahu-tahu bangun pagi, tubuh kita ngantuk, lelah. Nah Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang memutuskan untuk menyukai firman Tuhan. Itu artinya jemaat yang dengan sadar ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, jemaat membuka hatinya bagi firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, khususnya di dalam ibadah-ibadah atau dalam perkumpulan dalam sharing firman Tuhan, pasang baik-baik telinga kita mendengarkan firman Tuhan.
keputusan untuk mendengarkan firman Tuhan itu akan menghasilkan Bapak Ibu diberkati Tuhan atau Bapak Ibu merasa sial. Kalau kita sungguh-sungguh menyediakan telinga kita, menyediakan hati kita, benar-benar terbuka firman Tuhan, bukan untuk hal yang lain, maka dalam diri kita ada sukacita. Terlebih di dalam melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam hal ini ada beberapa ayat, mungkin minta bantuan agak cepat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Dan ini yang menjadi sikap hati jemaat di Tesalonika. Sehingga sekalipun kehidupan itu tidak mudah, mereka itu sebagai jemaat tetap mengalami sukacita. Yaitu apa? Betapa kucintai Tauratmu. Keputusan untuk mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus, lalu dihidupinya, diterimanya dengan sukacita, yaitu firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu aku cintai. Aku terima dengan hati terbuka. Bagaimana seseorang itu mencintai Taurat Tuhan yang didengarnya, yaitu merenungkannya sepanjang hari. Kalau merenungkannya itu artinya membaca dulu. Nggak mungkin merenungkannya kalau tidak membaca. Pasti membaca dulu. Membaca, direnungkan sepanjang hari. Jangan begini, membaca pagi hari Pak. Pokoknya baca aja lewat. Ya. Merenungkannya malam hari. Nggak bisa. Kenapa? Begitu malam hari udah kecapean langsung ngorok. Maka tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini jelas. Membaca, mencintai firman Tuhan dengan membaca dan merenungkannya sepanjang hari, sepanjang dari pagi hari membuka firman Tuhan sampai malam merenungkannya sepanjang hari. Itu rupanya yang menjadi sikap hati jemaat di Tesalonika. Makanya Bapak Ibu, mari responi baik-baik. Ayo baca Alkitab. Masih bandel, tak tabok loh. Ini sudah gak main-main lagi masanya, Tuhan Yesus mau datang. Cuma diajak baca Alkitab aja gak mau. Jewer tabok wih, pelan-pelan Tuhan. Bukan masanya lagi dimanja-manja firman Tuhan, pelan-pelan Tuhan. Gak mau baca firman Tuhan, jewer tabok wih. Kenapa? Ini letak sukacita kita. Merespon firman Tuhan dengan sukacita. Dengan merenungkan tiap hari. Nah, di bagian lain Yakobus 1 ayat 21 sampai 22 demikian. Yakobus memberi nasihat kepada jemaat yang tersebar berbagai tempat. Dia berkata gini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi menerima firman Tuhan itu dengan sukacita, dengan bagaimana? Lemah lembut, bersedia, ya Tuhan, hari ini Engkau berbicara apa padaku? Hari ini Engkau memberikan janji apa padaku? Hari ini Engkau memberikan penguatan apa padaku? Hari ini Engkau memberikan penghiburan apa? Atau hari ini Engkau menegur apa dalam hidupku? Sehingga firman itu berbicara sungguh-sungguh dan mengubahkan kita. Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi berdasarkan pembacaan firman Tuhan,
dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, direnungkan, dan setelah direnungkan, dilakukan. Itulah jemaat Tesalonika. Dan firman yang demikian mendatangkan sukacita. Menerima firman dengan penuh perhatian, menerima firman dengan suka hati. Maka firman itu mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, mengapa ada orang Kristen yang bahkan di dalam kandungan sudah Kristen? Orang tuanya Kristen, tetapi pola pikirnya tidak berubah. Mengapa? Karena tidak mengalami pembaharuan pikiran. Dalam Roma 12 ayat 2 itu, berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berubahlah pembaharuan pikiranmu. Berubah. Berubah itu metafora. Maka ada kata metanoia. Perubahan pikiran. Dulunya suka kepada dosa, bukan berhenti tak, sudah tidak melakukan dosa enggak, tapi harus berbalik. Dan bukan hanya berbalik lagi, tapi juga harus melangkah, melakukan firman. Ini yang mendatangkan sukacita, metanoia, metaformosa. Dan itu digambarkan ulat menjadi kepompong, ulat yang menjijikkan, menakutkan, yang menggelikan, itu berubah menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Hidup kita seharusnya dalam 1 tahun ini mengalami pembaharuan pikiran. Sehingga apa? Sehingga kita diubahkan. Firman Tuhan itu diubahkan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya mengajar ini sudah memasuki tahun yang ke-6. Saya mengajar dari kelas 7 dan terakhir tahun kemarin dari kelas 7 sudah kelas 12 sudah lulus, sudah melanjutkan studi. Saya pikir saya mengajar ini enggak jelas hasilnya. Belum tahu ini menghasilkan perubahan enggak dalam diri anak-anak. Saya ngecek, suatu saat saya tanya kepada kelas 11. Ini yang saya saksikan sekarang kelas 11. Itu artinya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 4 tahun. Memasuki setengah tahun, kelas 11. Saya menunggu 4,5 tahun perubahan seorang murid. Suatu saat ketika saya mengajar, lalu dia berani bicara di depan teman-temannya, dia berkata begini, Pak Heru, ya boleh saya ngomong? Oh silakan. Lalu dia berkata gini, sekarang saya bisa mengampuni. Kaget saya. Itu berita yang membuat saya sukacita dan bergairah sekali. Ternyata sekalipun saya harus nunggu 4,5 tahun, firman yang diberitakan itu tidak akan pernah sia-sia. Firman yang sederhana itu, saya mengajar sederhana, biasa aja kok. Enggak hebat-hebat amat. Tapi firman itu mengejar anak itu. Sampai dia berkata, sekarang saya sudah bisa mengampuni. Saya sekarang mudah mengampuni. Lalu dia tambah gini, hati saya sekarang lebih damai sejahtera. Hati saya sukacita. Ini baru saya dengar kemarin sebelum akhir tahun ajaran ini Pak Ibu. Di semester 1 itu berkat buat saya. Walaupun satu anak yang bersaksi. Jujur. Yang kedua, dari kelas 7 juga saya ngajar. Sekarang dia kelas 10. Ketika anak ini diajar oleh istri saya, anak itu nakal. Karena memang ada permasalahan keluarga, jika anak ini emosinya tidak terkontrol. Kalau marah di sekolah, dia terganggu, dia lihat ada pensil temannya, dia ambil pensil temannya. Lalu dia apa? Patah tangannya, patah pensilnya maaf. Lalu dia ambil yang pensil yang sebagian setengah itu, yang ada tajamnya itu, yang untuk menulis, dia marah kan kepada temannya, tusukkan ke tangan. Itu di zaman istri saya ngajar. Masuk SMP diajar sama saya, kelas 7. Anaknya memang emosinya tidak terkontrol. Suatu saat ketika kelas 9, saya juga rada kesal juga. Nah di sekolah kami itu semua di gang, dari masuk sampai keluar, sampai di kelas, di gang-gang itu ada CCTV.
Saya nggak takut, tenang aja gitu. Suatu saat dia tidak perhatian, dia cuek dengan HP-nya, cuek dan dia begini. Nah main HP gini. Suatu saat saya bentak keras. You out from this class. Dia bilang, ini saya ngomong bahasa Inggris sekenanya aja ya. Karena dia kan bahasa Inggris setiap hari-hari. Saya juga harus ngomong bahasa Inggris. Saya ngomong bahasa Inggris. You must out. No. Go out. Dia kaget lihat saya. Yes you. Go out from this class. Saya bilang. Rada galak Bapak Ibu saya. Anak itu kaget. Yes, no. You. Go out from this class. Dia kaget. Ini direkam sama CCTV. Ada. Saya pikir kelas 9 begitu. Kayaknya nggak ada hasil. Wah, rasa kesal Bapak Ibu. Bagaimanapun saya ini guru, pendeta juga rasa kesal. Pindah kelas. Naik kelas 10. Saya pikir ini anak-anak, saya harus punya metode sendiri. Lalu, nah Bapak Ibu memang anak-anak itu dimulai bermasalah di sekolah itu dimulai dari rumah tangga. Siapa yang bermasalah? Kalau anak bermasalah, yang bermasalah itu orang tuanya. Jadi menyelesaikan masalah di sekolah, dimulai menyelesaikan orang tuanya dulu, masalah orang tuanya dulu. Saya pikir kok nggak ada hasil. Suatu saat anak ini datang, menyelesaikan tugas. Sebelum batas waktunya. Lalu saya tanya, kamu nggak marah dimarahin Pak Heru? Kamu nggak marah dibentak Pak Heru dengan keras? Saya suruh kamu keluar dari kelas. Enggak, kenapa? Karena saya yang salah. Makanya saya serahkan tugas ini sebelum tanggal jatuh waktunya. Saya serahkan tugas. Dan sejak itu kooperatif di kelas. Kooperatif tugasnya. Dan kemarin sekarang dia sudah naik jadi kelas 10, ulangan terakhir nilainya naik. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan pada Bapak Ibu, betapa kita itu sering tergoda tidak melihat hasil. Tapi pada saatnya kita menyampaikan firman Tuhan, seperti Paulus menyampaikan firman Tuhan, pada saatnya menghasilkan hasil, jemaat itu bertumbuh, jemaat itu mencintai firman Tuhan, dan Paulus bersukacita atas jemaat yang bersukacita. Paulus dan timnya, hamba-hamba Tuhan yang lain bersukacita melihat jemaat. Jemaat itu terbuka firman Tuhan, jemaat itu mencintai firman Tuhan. Kalau di sini bahwa mereka memiliki penerimaan firman Allah. Dan bagi saya, sukacita melihat murid berubah lebih dari segalanya sebagai seorang guru. Dan membutuhkan proses. Yang pertama 4,5 tahun. Yang kedua ini membutuhkan 3,5 tahun diajar. Dan kalau kita belajar, kita mendidik anak, anak kita dididik juga tetap anak yang berdosa. Perlu terus diajar firman Tuhan. Supaya apa? Menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Baik, kita lanjutkan karena bagian pertama ini agak lama ya. Oke. Hati yang menampung firman akan menumpahkan sukacita. Kalau kita menerima firman Tuhan akan menumpahkan sukacita. Hati yang menampung keluhan, kalau hanya keluhan saja menjauhkan dari kebenaran. Karena itu, jadikan firman Tuhan bukan hanya bahan renungan saja. Sebatas dibaca saja, tetapi jadikan firman Tuhan napas kehidupan setiap hari. Kita membaca firman Tuhan itu karena benar-benar kita butuh. Kita butuh terhubung dengan Tuhan dan kita butuh tuntunannya. Hari ini Tuhan bicara apa buat saya? Penting. Supaya tidak kosong, supaya pembacaan Alkitab itu tidak lewat begitu saja. Sering bertanya, hari ini Tuhan bicara apa sama saya? Dan dengan demikian firman Tuhan itu menjadi hidup, mengubahkan kita. Cirinya nampak, orangnya bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang benar-benar
mengalami sukacita dalam melayani Tuhan dengan tulus, maka yang kedua, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu perjuangan tak mudah goyah. Perjuangan itu tak mudah goyah. Artinya pelayan sejati tak menuntut kenyamanan, tapi memiliki keteguhan dalam penderitaan. Rupanya Bapak Ibu, ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika, Paulus itu mengingatkan. Jemaat Tesalonika itu jemaat yang masih baru. Tetapi menderita. Menderita karena apa? Kalau kita membaca tadi, yang pertama itu menderita karena ulahnya para orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak suka terhadap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, maka mereka menganiaya Paulus seperti di Filipi. Sebelum di Tesalonika mereka Paulus ini dengan timnya dengan Silas melayani di Filipi, Paulus sampai menderita di penjara di Filipi. Lalu singkatnya langsung ke Tesalonika, jemaat di Tesalonika juga menderita oleh perbuatan orang-orang Yahudi itu yang tidak suka terhadap pemberitaan Paulus dan mereka menganiaya jemaat. Lebih daripada itu, satu sisi lain juga dari pemerintahan Kekaisaran Romawi, mereka juga tidak suka kekristenan. Jadi mereka sungguh menderita. Sekalipun mereka menderita, perjuangan tak mudah goyah. Makanya ini benar kalimat ini. Pelayan sejati. Oke masih ya. Tak menuntut kenyamanan. Jangan berharap kenyamanan di hidup ini. Waduh Bu. Justru kenyamanan itu membunuh potensi diri. Kalau kita hidup nyaman semuanya, itu membunuh potensi diri. Justru bersyukur bahwa hidup kita tidak nyaman. Ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada ketidakenakan dalam hidup. Ada pergumulan, karena apa? Semuanya itu melatih kita untuk mengasah kita munculnya potensi diri. Kalau hidup dalam kenyamanan, mati potensi dirinya. Mati karunia, mati bakat-bakat, mati keterampilan, kemampuan. Tapi dengan penderitaan, itu melatih kita untuk punya potensi diri terasah dengan baik. Dan jemaat di Tesalonika itu, sekalipun menderita, dia jemaat yang tidak mudah goyah. Bapak Ibu, kita mungkin tidak mengalami penderitaan seperti jemaat di Tesalonika. Diserang, dianiaya. Mungkin dulu iya, tapi sekarang dia punya bangunan gedung yang bagus, bertingkat. Ini bagus loh Bapak Ibu. Bersyukur dengan tempat kita ibadah. Luar biasa, orang itu senang melihat tempat ibadah kita. Nah bersyukur. Tapi mungkin dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu jatuh sakit. Bapak Ibu punya program ekonomi. Bapak Ibu punya persoalan keluarga. Bapak Ibu punya tantangan, punya masalah. Dan masalahnya belum terselesaikan sampai akhir tahun ini. Nasihat Paulus kepada kita semua sama. Jangan goyah. Jangan goyah oleh karena penderitaan. Tetap melanjutkan perjuangan. Tetap melanjutkan perjuangan. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh terus berkarya. Pada hari Kamis kemarin, kami guru-guru agama dimintain mengisi untuk kelas secara khusus oleh sekolah. Biasanya kami yang punya program diusulkan ke sekolah. Kali ini, karena sudah beberapa kali kami buat program, sekolah butuh. Sekolah yang minta kami guru-guru. Moderasi beragama. Dan salah satu moderasi beragama itu, kami menyetel film. The Man of Hunter. Itu di YouTube banyak. Di YouTube tuh ada, judulnya The Man of Hunter, bacanya gimana, ya pokoknya bunyinya gitulah, The Man of Hunter. The Man of Hunter itu cerita tentang apa? Cerita tentang orang kulit hitam yang punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi untuk menjadi pelaut Amerika. Dan dia direkrut bukan untuk menjadi pelaut, dia direkrut untuk menjadi juru masak, bagian masak, menyiapkan makanan tentara laut Amerika. Tapi karena dia punya cita-cita dan dia sudah dilatih hidupnya dengan keras. Kalau Bapak Ibu melihat film itu bagus untuk motivasi dari
Nah, kami konteksnya ada dalam moderasi beragama. Jadi ini soal penerimaan toleransi satu dengan yang lainnya. Kulit hitam dan kulit putih ya. Tapi juga ini soal motivasi. Dia tidak pernah menyerah. Suatu saat, walaupun dia dilarang, orang kulit hitam itu nggak boleh jadi tentara, apa jadi pelaut, nggak boleh. Suatu saat tentara Amerika yang berkulit putih itu lagi latihan renang di laut. Dia ada di pinggir geladak, gitu. Dia nggak tahan lihat tentara-tentara kulit putih ini renang. Dia dilarang, dia lepaskan bajunya, nekat nyebur. Lalu nyebur, pelatihnya memberikan tanda kepada prajuritnya, angkatan laut, supaya dikejar itu orang. Tangkap dia. Bapak Ibu, ternyata dia tahu orang kulit hitam ini mau ditangkap. Dia berenang. Karena dia sudah terlatih dari awal. Dengan penderitaannya, masa-masa yang sulitnya, dia berenang dengan cepat. Dan dia berhasil sampai ke tempat itu. Dan tidak ditangkap. Dan pada waktu dia berenang cepat itu, orang-orang kulit hitam yang ada di kapal itu bersorak-sorai, menepukin tangan. Lalu berhasil. Singkat cerita, dia menjadi seorang pelaut Amerika. Dan walaupun dia disiksa dalam tanda kutip, karena beda kulit, perbedaan pada kulit, sehingga dia berhasil menjadi angkatan laut. Bapak Ibu, penderitaan, kesengsaraan, pergumulan tidak pernah dimaksudkan untuk mematikan kita. Enggak pernah. Kenapa? Enggak pernah. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus itu hadir supaya apa? Supaya memberikan kepada kita apapun yang terjadi dalam hidup kita itu hidup, tidak mudah menyerah. Walaupun kita mengalami pergumulan, penderitaan, tetap perjuangan tidak boleh goyah. Lanjutkan pelayanan walaupun mengalami masa-masa yang sulit. Tetap goyah. Kenapa? Jangan goyah. Tetap semangat, entusias, ada di dalam Tuhan. Mengapa? Karena walaupun di dalam penderitaan dan pergumulan, Tuhan menyertai kita. Oke, kita klik coba baca saja. Sukacita sejati terjadi bukan karena absennya penderitaan, bukan karena tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, bukan. Tapi keyakinan kepada Allah yang hadir memberi penyertaan. Allah menyertai kita. Itu menjadi sukacita kita. Karena kita menghadapi bukan dengan sendirian. Allah tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Allah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pergumulan kita. Paulus tahu jemaat Tesalonika jemaat yang menderita, tapi Paulus mengingatkan ada Allah yang menyertai engkau. Makanya tetap bersukacita, lanjutkan perjuangan dalam menempuh imanmu. Saat pelayanan menghadapi kritik, tetaplah tekun. Sukacita sejati diuji di jalan penderitaan. Seorang itu teruji pelayanannya, khususnya para pelayan Tuhan. Saat menderita, saat tidak dihargai, saat tidak mendapatkan apa-apa. Apakah masih tetap melayani? Ada ujian, tapi kalau seseorang yakin akan panggilannya, saya ingin melayani Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada sukacita, ada kekuatan, ada penderitaan. Ada penyertaan Tuhan, walaupun ada dalam penderitaan. Baik Bapak Ibu, ini poin yang kedua, Allah menyertai. Yang ketiga, apa itu poin yang ketiga? Mengapa kita melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan tulus hati? Karena pemberitaan tak kena, ini yang kedua, yang ketiga. Pemberitaan tak pernah menyerah. Ya, kalau tadi perjuangan tak pernah mudah goyah. Yang ketiga, pemberitaan tak kenal menyerah. Buah pelayanan yang tekun adalah sukacita rohani yang tak tergantikan. Itulah
Ada sukacita rohani dalam pelayanan itu. Luar biasa. Saya kok sukacita ya dalam melayani. Kenapa ya? Karena Tuhan. Melayani itu bukan berarti harus seperti kami khotbah, tidak. Mengambil bagian sesuai dengan karunia Bapak Ibu masing-masing. Ada sukacita. Walaupun ada pergumulan. Ya, kita baca selanjutnya. Pelayan sejati tidak mencari kemuliaan, tapi berakhir pada sukacita ketika melihat jiwa diselamatkan. Jiwa diselamatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa saya tetap melakukan moderasi beragama di UIN, karena itu kesempatan untuk memberitakan Injil tanpa dituduh melakukan kristenisasi. Kapan saya bisa masuk ke sana? Itu doa yang dijawab lebih dari 20 tahun. Baru saya sadar. Awalnya saja nggak sadar, ngapain Tuhan moderasi beragama? Oh, sekarang gereja ditutup semuanya gitu. Kesel kan? Tapi mikir-mikir, hidup ini adalah kesempatan. Tidak semua orang Heru, seperti engkau punya kesempatan mengajar firman Tuhan di mahasiswa UIN. Tidak semua orang, tidak semua pendeta diberi kesempatan. Kamu diberi kesempatan. Gunakan waktumu untuk memberitakan Injil. Baik. Terakhir itu ternyata mahasiswa dibawa ke GKP. Kali ini mereka keluar dari kampus, mereka bawa ke GKP. Di GKP saya diberi kesempatan lagi. Nah, Tuhan memakai kita. Beritakan firman. Beritakan firman. Nah, kalau kita lihat, coba kita baca di dalam ayat yang terakhir, ayat 19-20. Paulus berkata demikian. Ayat terakhir dari 1 Tesalonika 2 yaitu, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Motivasi pelayanan bukan supaya kita tenar. Motivasi pelayanan supaya jiwa-jiwa datang pada Yesus. Supaya jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu, jangan tergantung pada like and share ya. Kalau like-nya cuma 7, terima saja, enggak masalah. Harga diri kita tuh tidak digadaikan dengan like. Di-share banyak sekian kali, enggak. Kita tetap berharga selama kita melakukan kehendak Allah. Enggak ada like, enggak ada yang nge-share, enggak ada yang kasih jempol. Tetaplah lakukan. Hari-hari ini orang tergantung sama like. Wah, kalau like-nya senang, kalau enggak di-like, goyah. Jangan tergantung pada like share. Lakukan padanya. Seperti Paulus. Dia sekalipun dimusuhin, dia dicaci, dia tidak disukai, dia lakukan fokusnya. Kenapa? Karena fokusnya adalah jiwa-jiwa datang pada Yesus. Dan Paulus bisa berkata, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Pada saatnya kalau Paulus datang kepada Tuhan, dia melihat engkaulah kemuliaan dan sukacita kami. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan. Sukacita melayani Tuhan dengan tulus hati. Mari akhir tahun ini kita respon dengan baik. Ada sukacita. Kalau Bapak Ibu tidak bersukacita, renungkan firman. Mulailah menerima firman dengan sukacita. Buka hati. Dan pasti di akhir tahun ini Bapak Ibu mengalami sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu.